Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Pokjar Sragen RPLD Prodi PG PAUD akan melaksanakan Zoom untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila dengan dosen Insinyur Bambang Trisolo MPD dengan pembahasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Perkenalkan, saya Wanita Wijati, satu kelompok saya dari kelompok 5, yaitu Eka Rianti. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas kelompok 5 mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kepada Bunda Eka Rianti, dipersilakan untuk menjabarkan materi-materi berikut dari slide 2 sampai slide 7. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Bunda Balo. Di sini saya akan menjelaskan sumber yudiris Pancasila sebagai dasar negara. Secara yudiris, ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang produktif. Lanjut, Bunda. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila ialah sumber dari segala sumber hukum negeri. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negeri ialah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa Pancasila ditempatkan sebagai dasar serta pandangan hidup negara dan sekaligus dasar filosofis bangsa serta negara sehingga tiap modul muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berlawanan dengan nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam persidangan yang diselenggarakan guna mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk memastikan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin serta Supomo mengungkapkan pemikirannya mengenai dasar negara. Setelah itu, dalam satu periode 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda. Filosofis Korlak sebagai Indonesia Merdeka. Filosofis Korlak itu fundamen, filsafat, benak yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Soekarno pula menyebut dasar negara dengan sebutan Weltanschauung atau pandangan dunia. Dalam kurung Bahar Kusuma dan Huadai 1945-63, 6981 dan Kusuma tahun 2014 halaman
117, 121, 128, 129. Selain pengertian yang diungkapkan oleh Soekarno, dasar negara dapat pula ideologi negara, seperti dikatakan oleh Muhammad Hatta, pembukaan Undang-Undang Dasar karena memuat di dalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya. Dianggap sendi daripada hukum tata negara. Undang-undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya. Adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara. Supaya terdapat Indonesia merdeka, seperti dicita-citakan merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945, pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945, yang terkenal dengan Jakarta Center, dalam kurung Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang didirikan, yaitu 1 Juni 1945, dalam rapat Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, Mahfud MD menyatakan bahwa berdasarkan penjelasan historis diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Oke, terima kasih Bunda Ria atas penjabaran materinya. Lanjutkan dengan saya. C. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antara manusia. Di dalamnya yang mengkaji antara lain susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaruan dalam masyarakat. Hal itu menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu memiliki nilai-nilai yang tertentu. Ini pula masyarakat diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, masalah sosial, dan yang patut disikapi secara arif dan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan, kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Bung Karno sendiri menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Poin D, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Secara garis besar, implementasi atau penerapan Pancasila dalam kebijakan negara adalah dengan dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang mengatur kebijakan negara dalam berpolitik, bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Namun saat sekarang yang terasa adalah kondisi pandemi COVID-19, di mana implementasi atau penerapan Pancasila memang harusnya diambil untuk membuat kebijakan bagi negara, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi
yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan pertahanan. Implementasi atau penerapan praktik Pancasila yang pertama, pada sila yang pertama mengajarkan tentang nilai keimanan terhadap takdir Tuhan. Perlu diketahui bahwa wabah COVID ini adalah bagian dari rencana Tuhan, merupakan ujian dalam kehidupan yang harus semakin menyadarkan kita tentang kekuatan di luar kekuatan manusia, yaitu religiusitas. Implementasi sila Pancasila yang kedua, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji untuk membentuk suatu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab bersama atau kolektif, dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila. Empati manusia haruslah melahirkan persatuan gotong royong untuk menyelesaikan masalah, saling membantu, berbagi, dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi atau inti implementasi sila ketiga Pancasila. Implementasi sila keempat, kebijaksanaan pemimpin dan elit politik sangat-sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang memang benar-benar berorientasi atau berfokus pada kepentingan rakyat dalam penanganan pandemi ini yang dampaknya pada keberlangsungan kehidupan. Tidak ada yang boleh mengambil untung atau moral hazard, menyalahgunakan wewenang, serta otoriter di tengah wabah yang menyulitkan rakyat. Implementasi nilai yang kelima, orientasi mewujudkan kesejahteraan sosial harus menjadi panglima dari setiap komponen negara. Bukan kesejahteraan elit, pengusaha, dan pemilik modal, melainkan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Demikian tadi penjabaran beberapa poin dari tugas kelompok kami, tugas kelompok 5 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Banyak kurang yang memang harus ditambahkan, dan memang kami juga masih dalam tahap belajar. Semoga tayangan video ini bisa memberikan sedikit wawasan kepada semuanya. Kurang dan lebihnya saya Wenenggal Widari dan Bunda Eka Rianti mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.